Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ihwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keridhaan kepada kita, dan kita dimudahkan untuk memahami apa yang akan kita bahas nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua ini? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini musimnya itu kadang panas, kadang hujan ya. Jadi banyak yang sakit. Baik, kita mulai ya kita. Seperti biasa kita murojaah singkat ya sebelum kita masuk di ke materi utama. Bentar, saya buka satu materi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam bisa dianggap sempurna ketika apa kemarin? Memenuhi berapa syarat kemarin? Memenuhi 4 syarat. 4 syarat. Ya, yang pertama lafadz, yaitu mencakup huruf hijaiyah. Murokab, tersusun, mufid, berfaedah, ya bisa dipahami lawan bicara. Bil wad'i, Sesuai kaidah bahasa Arab. sesuai kaidah bahasa Arab atau dilakukan dengan sengaja ya. Jadi ada dua makna bil wad'i. Kemudian kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Ya. Kalimah itu ada 3 ya. Isim, fi'il, huruf. Ya. Isim berapa tandanya? Ada 4 ya. Yang pertama beri'rab jar, kedua alif lam, dan yang ketiga tanwin, yang keempat memasukkan huruf jar. Terus yang fi'il yaitu 4 juga ya. Qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah namanya ya. Ta'nis sakinah. Huruf punya tanda enggak? Enggak punya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Rafa memiliki berapa tanda? 4 ya. Dhamma, wawu, alif, dan nun. Ya betul. Dhammah menempati berapa tempat? 4 tempat ya. 3 pada isim, 1 pada fi'il ya. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ya, kemudian fi'il mudhari' sahih,
akhir. Wawu menempati berapa tempat? 2. 2. Jamak mudzakkar salim dan asma khamsah atau isim yang 5. Terus alif menempati 1 tempat, yaitu isim musanna atau isim tasniyah sama. Nun menempati 1, ya, yaitu af'al khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 cirinya bagaimana kemarin? Kerukan. Depannya ya atau tak, belakangnya wawu nun, alif nun, atau ya nun. Terus nasab punya berapa tanda? 5, ya, yaitu fathah, alif, kasrah, dan membuang nun, ya, dan membuang nun, ya, membuang nun atau hadfun nun. Fathah menempati berapa tempat? 3, ya, 2 pada isim, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. 1 pada fi'il mudhari' sahih akhir. Terus alif menempati 1 tempat, yaitu asma khamsah. Ya, kasrah menempati 1 juga, yaitu jamak muannas salim. Terus bagaimana kemarin cara membedakan kasrah yang jamak muannas salim nasab, ya, dengan kasrah yang jamak muannas salim jar. Nah, kemarin bagaimana caranya? Caranya disesuaikan atau dilihat dari amilnya. Ya, dilihat dari amilnya, ya. Faktor yang mempengaruhinya apa? Tuh, ya, baru bisa kita menentukan ini nasab apa jar, gitu, ya. Begitu juga dengan yang ya ini persis dengan jarnya, ya. Di sini ada isim musanna, di sini ada isim musanna yang jar. Ya, jamak mudzakkar salim pakai ya, di sini juga jamak mudzakkar salim pakai ya. Ini persis sama, ya. Jamak muannas salim, isim musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, nasab dan jarnya itu sama. Nah, bagaimana cara membedakannya? Dilihat dari amilnya, kan? Ya, dilihat dari amilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti apa? Terus harfun nun menempati 1 tempat, yaitu af'al khamsah, ya. Contoh layyadribu, ya. Nunnya dihapus ini nunnya. Ya, kemudian dikasih alif. Alifnya namanya alif apa kemarin? Bengkok. Ya, alif apa namanya? Bengkok. Ya, alif tafrik, ya. Fungsinya apa kemarin? Catat deh. Fungsinya membedakan Antara wawu jamak dengan wawu yang lain, ya. Ini wawu di sini menunjukkan arti banyak ini, ya. Berarti kalau apa namanya jamak, ya berarti mereka, gitu, ya. Layyat ribu, mereka tidak memukul, gitu. Ya, baik, kemarin kita di nasab, ya. Sekarang kita masuk di jar, ya. Setelah itu jazm, ini sedikit-sedikit, ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini bisa selesai tanda jar sama jazm ini. Ya, karena yang awal-awal yang rofa itu memang pelan sekali. Kenapa? Karena untuk memasukkan ini istilah-istilah isim mufrad itu apa, jamak taksir apa. Anda paham semua, kan? Isim mufrad itu apa, jamak taksir dan lain sebagainya. Nah, yang jar jazm ini insya Allah lebih singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jar punya 3 tanda, yaitu kasroh, kemudian ya dan fathah. Ya, kasroh, ya dan fathah. Kasroh berarti ini tanda utama. Ya, ini tanda utama. Ya dan fathah ini apa namanya tanda yang cabang, ya, bukan yang utama.
Kasrah menempati 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad munsorif. Apa itu munsorif? Munsorif itu bisa menerima tanwin atau bisa ditanwin. Ya, isim mufrad yang bisa ditanwin. Ya. Dan nanti jernya menggunakan kasrah. Contoh, al-muslimi. Ini kalau dihapus alnya bisa menjadi muslimin gitu, ya. Lah tanwin dan al itu selalu bertolak belakang. Lafadz yang ada tanwin pasti tidak ada alnya. Ya. Kalau ada alnya pasti tidak ada tanwinnya gitu, ya. Isim yang ada alnya pasti tidak ada tanwinnya. Ya, kalau ada tanwinnya pasti tidak ada alnya. Ya, contoh. Di sini lafadz syamilan ini tidak ada alif lamnya. Ya, ada tanwinnya. Al-hadir, ya, ini tidak ada tanwinnya. Ya, karena ada alif lamnya. Ya. Jadi tanda isim yang tanwin dan al itu selalu bertolak belakang. Ya, selalu bertolak belakang. Kalau ada alnya pasti tidak ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya pasti tidak ada alnya. Nah, nanti ketika ada isim yang bisa ditanwin, maka dia tanda jernya menggunakan kasroh. Berarti ada isim yang tidak bisa ditanwin saat ada, ya. Nah, ini di sini isim-isim yang tidak menerima tanwin. Ya, insya Allah nanti kita bahas di tanda yang ketiga, yaitu fathah ini. Ya, dibuka di ini. Al-ismu alladzi la yansarifu atau isim ghairu munsharif. Ya, ini. Al-ismu alladzi la yansarif, ya, isim yang tidak menerima tanwin, ya. Ya, ada 12 macam nih. Ada 12 macam ini. Kita kembali ke sini, insya Allah nanti kita bahas di bagian yang fathah ini. Terus yang kedua jamak taksir munsharif. Ya, munsharif tadi apa? Menerima tanwin. Ya, atau bisa ditanwin. Ya, ar-rusuli ini bisa kalau alnya dibuang menjadi rusulin gitu, ya. Ar-rusuli, ya. Alnya dibuang menjadi rusulin. Kalau rafa berarti rusulun. Kalau nasab berarti rusulan gitu, ya. Kalau alnya dihapus, tapi kalau ada alnya, ya dia tidak boleh ditanwin. Ya. Berikutnya, yaitu pada jamak muannas salim, ya, sama dengan nasabnya persis plek. Ya, ini jamak muannas salim juga pakai kasroh. Cara membedakannya gimana tadi? Dilihat amilnya, ya, tergantung amilnya. Kalau minal muslimina wal muslimati, al muslimati Arabnya apa di situ? Cer. Cer, ya. Kan dari minal muslimina wal muslimat. Ya, ini yang kasroh. Ya, kasroh. Terus berikutnya yang ya, ya. Ya, itu menempati berapa tempat? 3 tempat. Yang pertama asma khomsah, isim yang 5. Ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini isim yang 5 itu ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya. An Abi Thalib, ya. Jadi min Abi Bakrin, ya. Lafaz abunnya, ya, itu namanya asma khamsah. Syaratnya harus disandarkan kepada isim yang lain. Ya, ini saya sandarkan kepada lafaz ka, abika, gitu, ya. Ini yang asma khamsah, isim-isim yang 5. Berikutnya yaitu isim musanna. Ini juga sama dengan nasabnya, ya, seperti jamak muannas salim tadi, ya. Ini sama. Muslima ini, ya. Ini sama persis itu, ya. Isim musanna juga muslima ini. Kemudian jamak mudzakkar salim, ini juga sama, jamak mudzakkar salim,
muslimina. Ya. Di sini muslimina sama. Membedakannya dilihat amil yang mempengaruhinya ya atau faktor yang mempengaruhi. Terus berikutnya adalah fathah. Nah, ini yang terakhir nih fathah. Ya, ini meskipun jarang, cuman kadang juga muncul gitu ya yang fathah ini. Yaitu masuk pada apa? Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Ya, isim yang tidak bertanwin. Contoh apa? Fi masajida. Ya, fi masajida. Masajida ini tidak mungkin bisa dimasuki tanwin. Kenapa? Karena dia masuk al-ismul ladzi la yansarifu. Cuman hukum ke tidak munsorifannya ini bisa batal. Artinya batal bagaimana Ustadz? Batal itu nanti tanda cirinya menggunakan kasroh lagi. Ya, yaitu kapan? Ketika yang pertama kemasukan alif lam. Misalkan di sini fil masajidi nanti jadinya. Ya, jadi ini bisa batal ya hukum ke ghairu munsorifannya atau alladzi la yansorifannya ini bisa batal. Artinya batal tandanya tidak menggunakan fathah lagi tapi menggunakan kasroh. Ya kenapa? Karena dikembalikan kepada isim mufrad atau jamak taksir. Masajid ya. Masajid ini termasuk jamak taksir ya. Sehingga dia tanda jernya menggunakan kasroh. Kalau di sini ada alif lamnya. Ya. Yang kedua yang membatalkan apa? Jika dia disandarkan kepada isim yang lain. Ketika dia disandarkan kepada isim yang lain. Contoh, masjidnya kaum muslimin. Ya, fi masajidil muslimin. Gitu. Ya, bukan fi masajidil muslimin, tapi fi masajidil muslimin. Kenapa masajidi? Padahal di situ tidak ada alif lamnya. Gitu. Kok tidak masajida? Karena dia disandarkan kepada isim yang lain. Maka dia batal. Ya ada dua faktor yang membatalkan ini ya. Yaitu yang pertama tadi ada alif lamnya. Yang kedua itu disandarkan kepada kata lain. Ketika kemasukan al atau disandarkan kepada kata lain, maka tanda jernya kembali ke semula. Ya, karena dia jamak taksir ini, kebetulan jamak taksir, maka semulanya apa? Kasroh. Berarti minal masajidi, fil masajidi, fi masajidil muslimin, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya bacakan kitabnya? Kan yang patah tuh saya belum paham pi masa tidak itu kan karena sebelumnya ada huruf jer kan ya? Iya. Gitu. Kan harusnya pi masa jidi kan? Iya. Kapan dibaca patah itu? Kalau dibaca jer itu kan jika ada rip lam atau disandarkan kata lain, jika dibaca patah tuh jika dalam bentuk kalimat gimana gitu? Jika tidak kemasukan alif lam juga tidak disandarkan kepada kata lain. Jadi isim-isim ini ya, semua isim ini jika tidak disandarkan kepada isim lain atau tidak ada alif lamnya, maka dia tanda jernya menggunakan fathah. Tanda jernya menggunakan fathah. Tanda nasabnya sama fathah, tanda rofaknya juga sama fathah. Kenapa kok sama? Karena dia itu aslinya dia itu isim mufrad atau jamak taksir. Ya. Dia itu aslinya isim mufrad atau jamak taksir, tergantung kalimahnya seperti apa. Katanya seperti apa. Dan tanda mufrad maupun jamak taksir itu sama. Ya. Ada dua kata yang menyertai terus, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Coba kita cek. Yang pertama ini dhammah. Rofaknya dia menggunakan dhammah ini, yaitu apa? Isim mufrad jamak taksir. Ada di sini. Kemudian nasab menggunakan fathah.
Ya, di sini ada isim mufrad jamak taksir sama plek ya. Kemudian kasrah juga sama isim mufrad jamak taksir. Lah isim ghairu munsharif ini ya itu hanya pada isim mufrad atau jamak taksir ya. Ketika ya syarat ke ghairu munsharifanya batal ya maka dia dikembalikan ke harokat semula atau tanda i'rab yang semula ya yaitu kasroh di sini kalau i'rabnya jar ya. Kalau yang nasab maupun rofa itu tidak ada beda ya, semuanya sama yaitu fathah maupun dhammah ya. Kalau jar ini beda sedikit yaitu fathah pada isim-isim yang sebelah sini, nanti kita bahas insyaallah. Gitu Pak ya, siapa tadi yang tanya? Iya, Jantan. Bisa difahami ya? Ya. Baik, kita terjemahkan kitabnya baru ke sini ya. Buka di halaman berapa ya? Nah ini ya, alamatul jarri atau alamatul khafdi. Ya. Walil khafdi, i'rab jar memiliki salasu alamatin, 3 tanda. Yaitu kasrah, ya, dan fathah. Fa'amal kasratu, adapun kasrah, fatakunu dia kasrah itu alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi i'rab jar fi salasati mawadi'a di dalam 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad ada ini tambahannya al munsarifi yang menerima tanwin atau yang bisa ditanwin. Kemudian wajam taksiri, dan yang kedua jamak taksir ya, jamak yang perubahannya tidak beraturan kemarin ya. Al munsarifi yang bisa ditanwin. Berarti kalau jamak taksirnya maupun isim mufradnya yaitu tidak bisa ditanwin, maka tandanya tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah di sini. Ya. Wa amal ya'u, adapun ya fatakunu, maka yaitu alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi i'rab jar fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Coba perhatikan lafadz mawadi ini. Lafadz mawadi termasuk isim ghairu munsharif ya. Dia kalau dalam kedudukan menjadi mudhaf ilaih ini. Ya, ini mudhaf ya. Masih ingat enggak mudhaf dan mudhaf ilaih? Ya. Apa? Masih ingat kan? 2 kata yang digabung jadi 1 kan? Fi salasati, kenapa salasati? Karena dia kemasukan huruf jar yaitu fi. Lah mawadi ini harusnya kasroh. Itu harusnya. Cuman karena mawadi ini isim ghairu munsharif, maka tanda fathahnya tanda jarnya menggunakan fathah ini, menggunakan fathah. Ya, tanda jarnya menggunakan fathah. Kenapa? Karena di sini tidak ada alif lamnya. Dia tidak disandarkan kepada kata lain. Bagian terakhir sendiri kan ini. Ya, tidak ada kata lain di sini, tidak ada isim lain selain mawadi ini. Nah ini contohnya ya, contohnya ini. Ya, menempati 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati, di dalam isim-isim yang 5, wa fit tasniyati, dan dalam isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak. Ya, jamak di sini maksudnya jamak muzakkar salim ya, jamak muannats salim sudah berada di sini tadi. Jamak taksir sudah berada di sini ya, sehingga tinggal 1 jamak yaitu jamak muzakkar salim. Terus fathah ya, fathah menempati 1 tempat. Wa amal fathatu fatakunu, fathah itu alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi i'rab jar atau khafat
fil ismi di dalam isim alladzi yang la yansarifu tidak bertanwin. Ya, ringkasnya ini tadi sudah dijelaskan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita praktek. Ya, kalau tidak ada kita praktek. Ya, silakan. Yang berkaitan tentang masalah fathah, Ustaz. Ya. Jadi disampaikan bahwa fathah itu bisa batal tandanya gitu ya dari jer tadi. Ketika ada dua Ada hal. di kasroh. Ya, Ada di fathah. Jadi batal dari fathah menjadi kasroh itu ketika ada alif lam dan digabung dengan isim yang lain. Nah, maksud dari isim yang lain itu ketika diidofahkan atau bagaimana Ustaz ya? Karena ketika tadi salah sati mawadi'ah itu tetap fathah juga gitu. Nah, gini maksudnya. Mana? Maksudnya dia itu tidak menjadi mudhaf. Ya, mudhaf itu yang depan. Ya. Jadi maksudnya digabungkan dengan kata lain, ini posisinya yang depan sini, bukan yang di bagian belakang. Kan idhofah itu kemarin gabungan dua kata jadi satu kan. Nah, yang depan namanya mudhaf, yang belakang namanya mudhaf ilaih, kan kemarin gitu. Lah posisi isim ghairu munsharif ketika batal itu yang di mana? Yang menjadi mudhaf ini. Contoh tadi fi masajidil muslimin. Lah masajid itu kan yang di depan. Ya. Nah, sehingga dia tanda fathahnya itu batal menjadi kasroh. Begitu. Nah, ketika dia di belakang ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih berarti dia tidak disandarkan lagi nih. Ya, tidak disandarkan lagi. Lah, pada kondisi seperti ini, selama tidak ada alnya di sini, maka tanda jernya menggunakan fathah. Gitu Ustaz ya. Ustaz Indra tadi ya. Mafhum. Bisa difahami? Insya Allah Ustaz, paham. Berarti ada listnya ya, isim-isim yang gue munsharif itu ya? Iya, di sini. Nah, ini. Ya, di tabel yang isim domir itu yang paling bawah ya, di halaman itu ya. Nah, dilihat. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Nanti kita bahas. Insya Allah nanti kita bahas. Ya. Kita praktek dulu ya. Kita praktek biar menguatkan pemahaman kita berkaitan dengan tanda-tanda jar. Nah, kita lihat yang berharokat kasroh. Nah, atau ada yaknya atau fathah. Ya. Fikrin. Nah, ini fikrin. Ini i'rabnya apa? Jar. Jar ya. I'rabnya jar ini ya. Tanda jarnya apa ini? Kasroh. Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif menerima tanwin. Coba kita lihat fikrin ada tanwinnya? Ada. Sekarang al-hayati ini kan kasrah nih. I'rabnya apa berarti ini? Jar. Jar. Ya, tanda jarnya menggunakan kasrah berarti ya. Menggunakan kasrah kan? Dia masuk yang mana? Kira-kira isim mufrad munsharif ya. Kalau ini dibuang alnya, ini jadi an hayatin gitu ya. Ini kalau dibuang alnya menjadi an hayatin. Ya, kenapa? Karena al selalu bertolak belakang dengan tanwin. Kalau ada alnya pasti tidak ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya pasti tidak ada alnya. Ya, fikrin ada tanwin, tidak ada alnya. Hayah ada alnya, tidak ada tanwinnya. Ya. Al-kauni, ya al-kauni. Jar. Ya, jar. Tanda jarnya menggunakan Kasroh.
Kasroh. Ya, balik ke sini. Kenapa menggunakan kasroh? Isim Karena mufrad munsharif. isim mufrad munsharif. Terus berikutnya. Mana tadi? Saya cari di sini. Nah, ini alaqati. Ini satu kata ini alaqati. Ini tanda jernya apa ini? Kasroh. Kasrah. Masuk yang mana ini? Isim mufrad munsharif ya Ustaz. Belakangnya ada taknya. Coba itu dilihat. Jamak. Muannas. Jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim itu ada alifnya dulu terus baru tak. Oh iya. Nah, ini masuk yang mana kira-kira? Patah. Ini ti ya, Qati. alaqati ya. Jamak taksir bukan ya? Jamak. Masuknya ke isim mufrad. Ya, jadi itu begini. Ya. Jadi kalau ada tak marfutoh, dia sandarkan kepada dhamir seperti ini. Dhamir kata ganti ini ya. Ini hasilnya gini. Aduh, mohon maaf. Ini hasilnya itu alaqati gini. Ya, hasilnya kayak gini. Nah, berhubungan ini taknya digabung dengan dhamir ini, ya dhamir ini, ya, maka taknya ini berubah menjadi seperti ini, ya, karena tak marfuthah itu selalu di belakang. Maksudnya ketika tidak disambung dengan kata lain. Kalau disambung, jadinya seperti ini alaqati. Ini ya. Kenapa bukan jamak muannas salim? Karena sebelum tak di sini tidak ada alifnya, ya. Kalau ada alifnya baru itu namanya jamak muannas salim. Begitu ya. Bisa difahami nih? Ya Ustaz. Ya, tadi memang tak tanya itu untuk meyakinkan, ya, untuk meyakinkan bahwa di sini bukan jamak muannas salim. Tadi tapi begitu tak tanya itu kan sempat bingung kan tadi. Ya kan? Nah, kita lanjut. Nah, kata yang lain ini ada mafahim. Mafahim ini termasuk ghairu munsharif. Ya, termasuk apa? Ghairu munsharif. Cuman ini posisinya tidak jernih. Ya. Mana yang ada jernya ya? Oh, ini. Nah, ini mafahim ini. Ini ghairu munsharif ini. Loh, tapi kok menggunakan kasroh? Kenapa coba ini alasannya? Karena Ada yang tahu enggak? Jadi mudhof. Insani. Iya, betul. Menjadi mudhaf. Ya, ini mudhaf ilaihnya. Ya. Rumusnya mana? Ghairu munsharif ini. Ini masuk yang ke sini. Ya, ke sini paling bawah ini. Namanya sighat muntahal jumu. Ya, ini yang ke-12 ini. Apa itu sighat muntahal jumu? Intinya begini. Langsung intinya saja ya. Jadi dua kata ini. Ya toh, dua kata. Setelah itu ada alif. Nah, setelah alif itu ada dua huruf lagi yang berharokat. Bentuknya seperti itu. Nah, maka ini namanya isim ghairu munsharif ya. Masuk kategori yang ini. Sighat muntahal jumu. Ya, sighat itu bentuk, muntahal jumu itu jamak yang terakhir gitu. Tapi ini tidak usah difokuskan. Tapi fokus kita di sini bentuknya ini loh langsung gitu. Nanti kaitannya ketika nanti membaca, ya. Atau ini setelah dua huruf alif, ya. Setelah alif ini tiga huruf. Tapi tengahnya sukun nih, tengahnya sukun. Ya, tengahnya sukun. Masakinu. Ya. Ini kan tengahnya sukun ini. Kalau ini dua huruf. Ya, setelah alif dua huruf. Jadi gini, setelah dua huruf itu ada alif. Ya, setelah alif ada dua huruf lagi yang berharokat.
Atau setelah alif itu ada 3 huruf yang tengahnya sukun. Ya. Itu di antara bentuk ya isim ghairu munsharif. Ya. Bisa difahami ini? Nah, maksudnya mau tak alihkan ke sini, Nah, mafahim ini masuk yang mana ini? Yang setelah 2 huruf, setelah alif ini ada 3 huruf, tengahnya sukun, mafahimi. Nah, ini kan aslinya dia ghairu munsharif dia, ya kan? Gara-gara dia disandarkan kepada kata lain, maka dia hukum ke ghairu munsharifanya batal, sehingga ketika jar dia kembali semula karena dia jamak taksir ini, maka dia kembali ke kasroh. Begitu. Ya. Bisa difahami nih. Atau masih belum paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mau saya jelaskan yang bentuk-bentuk ghairu munsharif tadi. Ya, bentuk-bentuk ghairu munsharif. Ini ya, bentuk-bentuk ghairu munsharif. Ya, ini bentuknya. Yang pertama adalah al-alamu al-muannasu. Al-alamu nama al-muannasu yang perempuan. Maksudnya belakangnya ada tak marbutoh. Ya, meskipun namanya laki-laki, ya, kalau ada tak marbutohnya, dia ketika jar menggunakan fathah. Ya, contoh Fatimatu ketika misalkan min Fatimata nanti. Ya, Hamzah ini ya Hamzah. Ini tak marbutoh. Ya, meskipun Hamzah itu untuk laki-laki. Ya, Tolhah laki-laki atau perempuan itu Tolhah? Laki-laki. Ikrimah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, ketika nama perempuan, maksudnya nama perempuan itu belakangnya tak marbutoh, dia ketika jar menggunakan fathah. Karena maksudnya isim ghairu munsharif. Begitu ya. Terus berikutnya al-alam al-ajami. Alam yaitu nama, ajam itu ajam. Ajam itu non Arab. Ya. Ibrahima, Ismaila, ya. Misal di dalam Al-Qur'an itu di juz 1 bagian terakhir, halaman terakhir, coba yang bawa Al-Qur'an dibuka. Juz 1 bagian terakhir, halaman terakhir juz 1 ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim. Ya, sudah dibuka Qur'annya. Di situ ila kan? Ila Ibrahim. Ya enggak? Ya. Di ayat kedua bagian atas, ayat kedua dari atas. Ya. Ibrahim wa Ismaila. Itu jar semua. Ya, itu jar semua. Ya. Nah, itu contoh nama ajam. Gitu ya. Kalau Muhammad itu nama ajam apa nama Arab? Arab ya, sehingga dia bisa Muhammadun ya, Muhammadin, Muhammadan bisa. Ya. Terus yang ketiga, nama yang ada tambahannya an. Ya, al-mazidu bi an yang ditambahi dengan an. Alif dan nun maksudnya ya, mohon maaf, maksudnya alif dan nun. Ramadan, Usman, ya yang belakangnya alif nun kayak gini, ya. Maka dia tanda jarnya menggunakan fathah. Itu ya. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4. Alam yaitu nama, ya. Ala wazni al-fi'il, ya.
berdasarkan wazan. Wazan itu rumus atau bentuk utama ya fiil. Seperti rumus fiil ya, seperti fiil dia. Ahsan ya. Ahsan, yazid. Ya, ini seperti fiil. Zada yazidu. Ya, fiil mudhari nanti. Fiil mudhari'nya zada itu yazidu. Nah, itu kalau dijadikan isim, maka isimnya masuk ghairu munsharif. Itu. Terus berikutnya nomor 5, yaitu apa? Al-alam nama, al-murakkab yang tersusun, tarkiban masjiyan, ya dengan susunan masjid. Susunan masjid itu begini. 2 kata digabung menjadi 1. Ya, 2 kata digabung jadi 1 dan dia posisinya bukan idhofah tapi menjadi nama. Ya. Kalau yang atas tadi misalkan tadi mafahimil insan ini tidak menjadi nama. Mafahim sendiri, insan sendiri. Kalau ini masjid itu 2 kata digabung jadi 1 menjadi 1 nama. Ini hadra dan maut. Ya, menjadi hadra maut. Ya, ini nama kota di Yaman. Ya, hadra maut. Nah, ini jarang sekali kalau yang ini. Ini jarang sekali. Terus berikutnya yaitu nama ala wazni fu'al. Ya, nama dengan wazan fu'al. Umaro. Tidak ada umari. Ya, coba nanti antum cek di kitab-kitab hadis, barangkali punya kitab-kitab hadis, yaitu nanti min umaro atau an umaro. Tidak ada umari, tidak ada. Ya, hubal juga sama. Ya, ini yang nama, ya berkaitan nama semua kan, nama ini dari 1 sampai 6 ini berkaitan dengan nama. Terus berikutnya itu sifat. Sifat dengan wazan fa'lan. Ya. Fa'lan nanti dia masuknya ghairu munsharif. Ketika jar dia menggunakan fathah. Contoh jau'an. Ya. Jau'ana nanti. Ya, jau'an itu lapar. Ya. Abasyana. Ya, ini haus. Ya, ini sifat. Terus yang nomor 8, sifat berwazan af'al, ya akbaro, a'zoma, ya berwazan af'al seperti ini ya, bentuknya seperti ini af'ala, akbaro, a'zoma, terus ahdoro, ya warna-warna itu kan ahmaro, aswada, abyado, nah nanti pakainya ini, ya. Ghairu munsharif dia maksudnya. Terus sifat dengan wazan fu'al dan maf'al. Ya, ruba. Ya. Masna wa sulasa wa ruba'a. Kan gitu. Ya. Fangihuma tobalakum minan nisa'i. Masna wa sulasa wa ruba'. Sulasa. Ruba'a. Nah, nanti dia ghair munsharif. Ya, tanda jarnya menggunakan fathah. Terus lafat-lafat khusus ya, lafat-lafat khusus yaitu lafat ukhor. Ukhoru. Ya ini kalau nanti dia jar ukhoro itu. Ya ini khusus ini. Terus berikutnya yang ke-11, isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu seperti ini ya. Ini alif taknis, ini ada alif, ya, ini alif. Setelah alif ada alif seperti ini. Ya. Setelah alif yang kayak gini panjang, itu ada hamzah kayak gini. Nah, ini namanya alif taknis mamdudah. Ya, taknis itu mu'anas, ya. Mamdudah itu yang bentuknya seperti ini ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ini di dalam kitab Jurumiyahnya. Ya, kemarin ada lafat asya'a. Ya, mana? Di bawah misalkan mana ya? Sebentar tak carikan lafat asya'a.
Asya'a. Fa'il. Ini. Ya. Wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. Kan bukan asya'in kan? Tapi asya'a. Yaitu apa? An-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badal. Ya, ini menjelaskan arba'atunya, ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Nanti kita bahas semua ini. Tapi fokus kita pada lafaz ini. Nah, ini posisinya sebagai mudhaf ilaih, harusnya kan asya'in ini. Ya, karena ada alif taknis mamdudah ini, maka dia menggunakan fathah. Terus yang terakhir sigat muntal jemu' tadi sudah ya, yaitu 2 huruf ini. Nantinya seperti itu. Setelah 2 huruf ada alif. Nah, setelah alif ada 2 huruf lagi atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Nah, nanti kalau ketemu isim-isim yang seperti itu, tanda jernya menggunakan fathah, tidak menggunakan kasroh. Ya. Terus bagaimana membedakan fathah itu dengan nasab? Ya tentunya dilihat dari sisi amil yang mempengaruhinya. Itu pokoknya kalau ada tanda yang sama, berarti dilihat amilnya seperti apa. Ya, amilnya seperti apa. Gitu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustadz, kalau kata dunia itu masuk kepada tanda yang mana ya kalau yang dari 12 tadi? Tanda yang bawah ini. Tanda-tanda muqaddarah. Dunia masuknya ini, Musa ini. Ya. Namanya isim maksur. Ya, itu ada alif dunya. Ya, saya tuliskan aja ya. Dunya. Ad-dunya. Ini kan ada alif nih. Ya. Sebelum alif, ya-nya ini diharokat fathah. Kan begini. Ya. Sama dengan ini. Ya, sebelum alif dia harokatnya fathah. Nah, nanti dia mau rofa, mau nasab, mau jar, tanda i'rabnya itu muqaddarah. Ya. Berarti ketika rofa namanya dhammah muqaddarah. Ketika nasab nanti namanya fathah muqaddarah. Ketika jar nanti apa masuknya? Kasrah muqaddarah. Ini ya. Isim maksur namanya ya. Semua isim maksur tanda rofaknya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya ini ada isim maksur ya. Dia muqaddarah dikira-kirakan saja ya. Kasroh ya jirnya Pak, kasroh muqaddarah di sini. Musa, lafat Musa, fokus pada lafat Musa. Musa di sini ada ya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Begitu Ustaz. Ustaz Indra ya tadi yang bertanya kayaknya. Baik, Ustaz. Ya. Ada lagi? Silakan. Sebelum saya lanjut di tanda berikutnya. Ya insya Allah pagi ini tanda-tanda i'rab selesai insya Allah. Lafaz dunia tadi Ustaz, yang yaknya itu apa ya muqaddarah? Yaknya itu namanya alif maksurah itu namanya. Dunia Kadang ada yang yaknya bentuknya ya mati niku. kalau ya mati nanti masuknya ini isim mangkus nanti, qadhi nanti. Kalau ya mati begini berarti sebelumnya itu kasrah, Pak. Ya, qadhi ini. Ini yaknya ya mati nih. Nah, ini tetap muqaddarah dia. Ya. Ketika rofa namanya isim mangkus. Nah, ini saya jelaskan sekalian ya. Ada isim maksur sebelumnya ini fathah ya.
Tapi ini sebenarnya bukan ya ini, aslinya itu alif. Ya, ini aslinya alif. Dia fathah. Nah, kalau yang untuk maksur, untuk yang isim maksur ini, rofa, nasab maupun jar semuanya muqaddarah. Ya, semuanya muqaddarah. Kalau rofa berarti dhammah muqaddarah. Kalau nasab berarti fathah muqaddarah. Kalau jar berarti kasroh muqaddarah. Ini yang isim maksur. Yang kedua ini. Lah, ada namanya isim mangkus. Isim mangkus nanti ketika rofa dia itu dhammah muqaddarah. Tapi pas nasab dia bisa kelihatan sehingga bukan fathah muqaddarah lagi, tapi fathah biasa. Ya, ketika nasab di sini kan tidak ada nih. Ya, di antara tiga ini tidak ada isim mangkus. Ya, tidak ada isim mangkus ini. Ya, maka dia masuk fathah zahirah lagi, fathah yang nampak yang biasa, bukan muqaddarah. Nah, ketika jar, jarnya nanti muqaddarah lagi, ya. Di sini ya-nya tidak bisa dikasrah ini. Ya. Orang Arab berat. Ya, orang Arab berat, qadiyyi itu berat. Kalau tidak ada tasydidnya. Ya, masuknya ke situ. Terus yang terakhir yang muqaddarah yaitu isim yang kemasukan ya mutakalim. Ya, apa itu ya mutakalim? Ya yang bermakna aku. Kitabi. Ya-nya di situ artinya aku. Ja'a ammi. Ammi ini menjadi subjek, hukumnya rofa mestinya. Ya, tapi kok kasroh karena dipaksa dengan ini namanya ya mutakalim. Ya, yang menunjukkan makna aku. Ya. Ja'a ammi, bukan amu, tetapi ammi. Lah ini tanda rofaknya mana kalau ditanya? Dhammah muqaddarah. Gitu. Ini juga sama, nanti pas nasab juga sama. Ya, isim alladzi yudhafu ila ya mutakalimi, isim yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada ya mutakalim. Ra'aitu ammi, ini objek, aku melihat pamanku. Loh kok tidak fathah? Objek itu kan nasab, kemarin sudah kita bahas sedikit, ya. Mestinya dia kan fathah kan? Tapi dilihat di sini, loh fathahnya mana? Ndak ada. Ya ini ndak ada fathahnya. Makanya ini namanya fathah muqaddarah. Ya. Tapi kalau jarnya kan udah kelihatan nih ammi, kasrah kan? Maka di sini tidak ada. Ya, tidak ada kasrah muqaddarahnya, tidak ada di sini. Ya, tidak ada. Untuk yang ya mutakalim. Begitu ya. Bisa difahami ini. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini Ustaz, yang tanda-tanda i'rab muqaddarah itu yang anu ya Ustaz, yang sini yang tertulis di sini ismun manqus. Ya. Oh, Isim maksur terus kemudian isim yang diidhofahkan ya kepada ya mutakalim. Begitu. Lah nanti fi'il juga ada ternyata. Ya, kemarin sudah saya bahas ya, fi'il itu ketika belakangnya ini mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Yaitu mu'tal itu apa? Terdiri dari huruf ya, alif atau wawu. Yu'ti. Ini rofa sebenarnya, tapi tanda rofanya dhammahnya mana enggak kelihatan. Maka dia namanya dhammah muqaddarah tanda rofanya, ya. Yakhsha, ini alif ini hasilnya, alif, ya. Nah, ini apa namanya? Tanda rofaknya mana? Dhammah muqaddarah. Yaghzu, ya ini wawu. Ya, belakangnya. Ini juga dhammah muqaddarah. Lah untuk fi'il kan dia tidak punya jar sehingga udah silang. Tinggal yang nasab, dia punya nasab. Apakah yang mu'tal semuanya kemudian tanda nasabnya fathah muqaddarah? Ternyata tidak. Yang fathah muqaddarah hanya ini, yakhsha ini. Ya, yaitu yang alif belakangnya. Kalau ya berarti nanti bisa. Ya. Berarti kalau ayyuk dia,
ya. Ayaghzuwa nanti gitu ya, ketika nasab tetap fathah. Karena dia masuknya ke fi'lul mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Belakangnya tidak bersambung dengan apapun, yaitu wawun nun, alif nun atau ya nun. Ya, ini tanda muqaddarah insyaallah udah selesai nih, ya. Ada yang belum paham, ya jangan sampai ada yang tidak paham, ya. Usahakan setiap materi yang disampaikan paham. Tat, afwan, Karena Tat. akan, ya silakan. Yang di Ismul Mangkus sama ini, Tat, Maksur, Tat, diulangi lagi, Tat, perbedaannya, Tat. Kalau mangkus sebelumnya itu kasrah, Pak. Sebelumnya ya. Kalau maksur setelah ya sebelumnya itu fathah. Ini bukan ya sebenarnya, aslinya itu alif ya. Seperti dunya tadi kan sebelumnya dia fathah kan? Gitu. Nah, ini untuk mangkus sekarang ada saya tambah sedikit ini, kemarin enggak kepikiran ya. Tadi baru kepikiran saya edit ini. Nah, ketika tidak ada alnya nih. Ya, tidak ada alnya. Ketika rofa dia bentuknya seperti ini ya. Kasrah tain. Ya. Kasrah tanwin ini. Qadin nanti. Qadin. Nah, qadin dia rofa ini. Rofa dia. Ya. Bentuknya seperti ini. Jika tidak ada alif lamnya ini. Ya. Jadinya qadin seperti ini. Ya, kemarin lupa belum saya masukkan. Ini saya masukkan. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Mulai lagi dari tanda jazm itu, Ustaz. Ya, ini baru mau masuk di tanda jazm. Tadi kan jar, ini baru mau masuk tanda jazm ya. Mohon maaf kemarin itu saya ingatnya selesai jam 6:30 ya. Karena mulai jam 5:30 kan kemarin itu. Nah, saya ingatnya itu selesai jam 6:30 ya. Padahal jadwalnya sampai jam 7. Nanti ke depan Anda harus sampai jam 7 ya. Artinya ketika materi yang saya targetkan sudah masuk ya, itu udah selesai, enggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini sedikit karena jazm ini sedikit saya tambahkan sekalian ya. Baik. Jazm itu memiliki 2 tanda. Tanda yang pertama itu sukun, ini tanda asli. Tanda yang kedua itu membuang. Ya, tanda pertama sukun, tanda yang kedua membuang. Membuang itu nanti dibagi menjadi 2, membuang ilat. Ilat itu tadi apa? Huruf apa? Ya, alif atau waw. Ya. Ingat huruf ilat itu ya, alif atau waw ini. Terus membuang yang kedua namanya membuang nun, hadzfun nun. Ya. Terus berikutnya yang sukun masuk kemana aja? Ya, karena jazm ini khusus pada fiil, ya ingat jazm khusus pada fiil, jar khusus pada isim, ya. Maka pembahasan di sini itu fiil semua, ya pembahasan di sini fiil semua, ya. Yang sukun pada apa? Fiil mudhari sahih akhir. Yadribu kemasukan lam, lam termasuk apa ini namanya kemarin? Namanya apa? Penjazm ya, maksudnya ke sini dia. Penjazm atau amil jazm ya. Ya betul. Maksudnya ke ini ya, harful jazmi ini, huruful jazmi ini. Ya, ini maksudnya ke sini lam dia ini. Ya. Oke, ke sini lagi. Terus tanda yang hadfu. Hadfu yang pertama. Al-fi'lu al-mudhari'u yaitu fi'il mudhari'. Al-mu'tal, mu'tal itu yang ada ilatnya belakang. Al-akhiru yang akhir. Berarti belakangnya berupa huruf ilat. Ini aslinya lam yantahi itu aslinya begini dia. Aslinya begini. Bentar saya tuliskan. Yantahi.
yantahi begini ada yaknya dia. Ya. Gara-gara kemasukan lam, ya, kemasukan lam seperti ini menjadi yantahi. Gini. Ya. Ini huruf ilatnya dihilangkan mana? Ya-nya. Ya, huruf ilatnya dihilangkan. Tidak hanya ya bisa alif. Berarti misalkan yu'ti, yaksha misalkan. Ini kemasukan lam menjadi apa? Lam yaksha. Pendek ya, lam yaksha pendek. Yakzu panjang kan? Kemasukan lam menjadi lam yakzu pendek. Gitu. Ya. Paham? Terus berikutnya af'al khamsah. Ya, ini hadfu yang kedua yaitu hadfu nun, af'al khamsah. Ya, af'al khamsah itu sama seperti apa itu nasabnya kemarin ya, membuang nun ya. Cara membedakannya apa? Ambil di depannya seperti apa. Begitu ya. Nah, kita masuk ke praktek ya. Oh, ini ke kitabnya dulu ya. Kitabnya kita terjemahkan dulu. Ya, kita terjemah. Gimana? Yang alif, wa, sama ya tadi, itu ketika di sana kan contohnya cuma lam ya. Nah, apakah amil harus lam atau semua amil yang termasuk untuk menjajemkan semua bisa membuang alif, wawu, dan ya tadi, Ustaz? Semua amil yang bisa menjazmkan. Itu hanya satu saja. Kalau dibuat banyak kan nanti banyak jadinya. Tempatnya tidak muat. Ya, jadi itu hanya contoh satu saja. Semua amil jazm ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir nanti dibuang semua huruf ilatnya, huruf penyakit. Ilat itu penyakit. Ya, alamatul jazmi, tanda-tanda jazm. Walil jazmi, jazm memiliki alamatani. Ya, lafaz alamatani isim apa ini? Mufrad, jamak taksir, isim musanna, atau apa? Isim musanna ya. Berarti ini i'rabnya apa nih? Isim musanna. Ya, pakai alif. Isim musanna yang alif mana? Ya. Nah, ini berarti i'rabnya apa ini? Biru rafa. Gitu ya. Kita kembali ke sini. Walil jazmi, jazm memiliki alamatani, dua tanda. As-sukunu yang pertama sukun. Wal hadfu dan yang kedua hadfu membuang. Fa'ama sukunu adapun sukun. Fayakunu sukun itu alamatan sebagai tanda. Lil jazmi bagi i'rab jazm. Fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari. As-sahihi yang sahih, al-akhiri yang akhir. Jadi belakangnya bukan berupa huruf ilat. Ya, intinya itu. Terus yang hadfu. Fa ammal hadfu fatakunu alamatan, dia menjadi tanda lil jazmi bagi i'rab jazm. Fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari al-mu'talli yang berpenyakit al-akhiri akhirnya. Ya, jadi yang di akhirnya ini berupa wawu, alif atau ya tadi ya. Ini yang pertama, berarti hadful ilat namanya. Ya, ini hadful ilat. Kemudian yang kedua, wafil af'alil khamsati, dan di dalam fi'il-fi'il yang 5. Ya, ini yang namanya hadfun nun. Ya, hadfun nun. Alladzi rafu'ha, yang rafa'nya af'alul khamsah ini ketika rafa' bisa batin nuni, dengan tetapnya nun. Ya, af'al khamsah ini ketika rafa' dia ada nunnya. Ya, tapi ketika kemasukan amil jazm maka dia dibuang nunnya. Itu ya. Ini kaitannya dengan tanda jazm. Ya, besok pagi kita ringkasannya di bawah itu namanya ada faslun. Nah, itu
bagian ringkasannya nanti. Besok pagi kita bahasnya. Nah, kita ke sini. Oh ya, ini saya jelaskan sedikit ya untuk fiil. Jadi kalau fiil itu dia mudah. Apakah dia nasab ataukah dia jazm. Tinggal di depannya itu ada amil nasabnya apa tidak. Di depannya ada amil jazmnya apa tidak. Begitu. Ya. Kalau di depannya ada amil nasab atau amil jazm, maka dia hukumnya, ya kalau nasab berarti nasab, kalau jazm hukumnya jazm. Ya sederhana. Seperti isim ketika kemasukan huruf jar gitu. Ya. Jadi apa namanya itu, yang jazm ini enak dia. Ya ketika dia kemasukan amil jazm, untuk nasab berarti kemasukan amil nasab. Ya, ini yang sebelah sini sudah saya jelaskan berarti ya. Tambah ini sedikit ini. Ya ini contohnya yang sebab fi'il menjadi nasab ini yang warna kuning ini. Yaitu fi'il mudhari al-masbuku yang didahului. Al-masbuku artinya yang didahului bin nasibi dengan amil nasab. Ya. Ini yang menjadikan fi'il itu menjadi nasab. Alasan berarti alasan kenapa fi'il ini menjadi nasab? Oh, karena dia kemasukan amil nasab. Nah, ini yang jazm berarti fi'il mudhari al-masbuku bil jazim, ya yang didahului oleh amil jazm. Gitu ya. Nah, yang rafa berarti apa? Jika tidak kemasukan amil nasab maupun amil jazm, dia masuknya ke rafa. Ini al-fi'lul mudhari'i, fi'il mudhari al-khali yang kosong anin nasibi dari amil nasab wal jazimi dan amil jazm. Begitu ya. Ini sebab i'rab pada fi'il ya, fi'il mudhari ya, i'rab pada fi'il mudhari. Baik, kita latihan ke sini ya. Sekarang kita semua olah semua dari depan sampai belakang ya. Dan hadu ini i'rabnya apa? Rafa. Rafa, tanda rafanya Duma. doma. Kenapa pakai doma? Dia fi'il mudhari. Karena fi'il ya, fi'il mudhari sahih akhir ini ya. Doma fi'il mudhari sahih akhir. Baik. Kita lanjut al-insanu. Rafa. Rafa. Ya, tanda rafanya apa ini? Domah. Doma. Ya. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Oke. Nah, sekarang bima, ma. Nah, ma di sini i'rabnya apa ini? Bima. Bi itu apa bi? Jar. Huruf jar kan? Berarti ma i'rabnya apa ini ma? Jar. I'rabnya jar. Punya tanda i'rab enggak? Punya tanda i'rab enggak dia? Tidak mabni. Ya, dia maksudnya ke ini ya, halaman yang ini namanya isim mabni. Ya, ini ya, maksudnya ke sini. Ya, dia masuk ma ini. Dia isim mabni. Ya, untuk halaman ini itu adalah isim-isim yang tidak memiliki tanda i'rab. Ya. Isim mabni kecuali yang dhorof ini ya. Kalau dhorof itu nanti apa namanya memiliki tanda i'rab dia. Ya. Nah, yang ini yang isim dhamir, isim isyarah, isim istifham, isim syarat sama isim mausul ini namanya isim mabni. Ketika kemasukan huruf jar ya bentuknya seperti itu. Ya. Ketika menjadi fa'il ya bentuknya seperti itu. Ya, rofa kan, fa'il itu rofa sebagai subjek, ya. Ketika nasab juga seperti itu, ya. Nah kebetulan ini kemasukan apa ini? Huruf jar. Padahal ketika kita lihat rumus ke sini, setiap isim yang kemasukan huruf jar, i'rabnya menjadi jar. Ini kan kemasukan huruf jar. Nah ini i'rabnya juga menjadi jar.
Nah, kita ke ad-dunya. Arabnya apa ini ad-dunya? Jer. Arabnya jer ini. Ya. Arabnya jer. Tanda jernya kelihatan enggak ini? Tidak. Muqaddaro. Berarti apa? Muqaddaro. Kasrah. Muqaddaro. Kasrah muqaddarah. Betul. Nah, marbutun. Ini Arabnya apa ini? Marbutun. Lafaz marbutun. Rofa. Rofa. Tanda rofanya menggunakan Doma. doma. Kenapa menggunakan doma? Ya, di sini. Kenapa menggunakan doma? Karena isim mufrad. Ya. Nah, targetnya untuk materi kita pagi hari ini dan materi-materi sebelumnya, antum bisa membedakan ya mana di antara kata-kata ini yang rofa, yang nasab, yang jar dan yang jazm. Dari sisi apa? Dari sisi tandanya. Dari sisi tandanya, bukan dari sebabnya ya. Dari sisi tandanya. Kalau sebabnya belum. Ya. Antum bisa membedakan semuanya nanti ya. Contoh misalkan min. Min ini maksudnya apa? Isim fi'il apa huruf dia? Haruf. Huruf jar kan? Huruf jar. Semua huruf hukumnya mabni, tidak mengalami perubahan. Ya. Bentuknya berarti ya kayak gitu terus. Ya, ini berarti nanti masuknya ke sini. Semua huruf bentuknya kayak gini ya, mabni dia. Ya, tidak mengalami perubahan. Mabni. Min ini di sini. Nah, terus lagi misalkan H di sini. H ini masuk ke mana ini? Di halaman ke-1 atau kedua ini? H, lafadz H ini. Nah, sini kan? Maksudnya ke sini nanti. Nah, ini yang H ini. Ya. Karena dia jatuh setelah isim kan? Ini. Ba'da ini isim ya. Dia dhorof itu isim. Dhorof itu yang ini. Nah, dhorof itu yang bawah ini. Ba'da. Ada lafaz dhorof zaman. Nah, waktu kan ba'da. Ya, setelah itu berarti isi apa namanya? I'rabnya jar. Isim dhamir yang jatuh setelah isim, i'rabnya jar ini. Nah, semua ini kalau kita teliti semua itu hanya ada pada halaman ini, tanda-tanda i'rab ini dan pada ini. Ya, pada ini. Ya, nanti coba bisa dibuktikan sendiri. Ya. Coba mana? Di antara ini yang tidak masuk ke halaman ini atau halaman ini. Ya. Pasti masuk ke sini. Ya. Bihasabi. Ya, ini masuk ke mana ini? Sini. Ya, yang tanda i'rab ini ya. Nah, misalkan la di sini, masuk ke mana ini? Masuk yang ini ya, yang mabni ini. Ya, yang inilah. La masuk yang la ini. Ya. Inilah ini. Ya. La yang ini maksudnya dia. Huruf yang masuk kepada isim maupun fi'il. Oh, la yang ini mohon maaf. Masuk la yang ini. Ya. Dia yang masuk pada fi'il ini. Terus apa lagi misalkan? Coba cari apa lagi kira-kira. Semuanya nanti masuk ke situ. Ya, dari sisi tanda loh ya. Saya bicara dari sisi tanda. Hatta. Nah, hatta. Di sini ada enggak di sini? Ya, hatta di sini ada kan? Ya. Jadi yang harus antum kuasai dua halaman itu benar-benar dikuasai itu untuk memperkokoh tanda i'rabnya ya, memperkokoh tanda i'rabnya. Terus berikutnya misal saya cari kata yang mana?
Ila. Nah, coba di sini ada enggak ila? Illa. Ya. Ini ada. Ya, huruf istisna namanya, pengecualian ini. Ya, ke sini ila. Ya kan? Coba apa lagi? Ya. Alati, ada enggak ini alati? Di halaman ini. Ada nih alati, ya. Alati ini. Ya. Jadi dari sisi tanda fisik, secara fisik, ya, dari secara fisik itu cuman di halaman ini dan halaman ini. Ya. Coba lagi misalkan lafaz misalkan hadza ini. Nah, hadza. Ini masuknya kemana? Sini kan? Nah, ini maksud saya. Nah, nanti antum bisa lihat di Al-Quran atau lihat di dalam kitab-kitab yang ada harokatnya. Ini masuk kemana nih? Ini masuk kemana? Itu dilakukan terus. Ya terus. Ya. Sampai menjadi otomatis. Ya. Sampai menjadi kayak otomatis. Gitu. Nah, Al-Kubro. Ini masuk kemana ini Al-Kubro? Isim apa tadi? Nah, ini bawa sendiri. Bawa sendiri. Mangkus. Isim mangkus apa maksur? Maksur. Sebelumnya fathah. Maksur. Nah, dia maksur gitu, ya. Nah, apalagi udah pokoknya masuk ke situ ya. Kalau enggak di sini, ya. Memang ini sengaja dibuat sesimpel mungkin agar fokus antum tidak kemana-mana, ya. Nah ini yang bawah-bawah ini hanya tambahan ini. Ini tanda isim sudah ada ya. Nah ini ketika kita tidak bawa kitab, cuman bawa 2 halaman saja. Nah, kalau punya saya ini seperti ini ya. Nah ini saya bolak-balik ini. Ini yang utama. Ini yang apa namanya? Ini yang tanda apa? Tanda i'rabnya. Lah ini yang mabni sebelah sini, ya. Nah, ini saya laminating kayak gini. Udah kemana-mana bawa ini. Buat apa Pak? Yang buat baca kitab lah. Ya. Ya itu. Jadi satu kitab cuma diringis dengan ini. Ini udah bisa buat modal baca kitab. Ya. Asal tadi dari rumus-rumus yang ini tadi kita tahu penempatan-penempatannya. Gitu. Ya. Sangat simpel sekali. Nah ini kalau kita belajar di pondok-pondok itu biasanya enggak pakai kayak gitu. Nah itu biasanya pakai kitabnya langsung gini. Makanya kadang lama sekali untuk paham. Nah itu saya kan kebetulan juga ngajar gitu. Sehingga mana sih yang paling cocok metode untuk mengajarkan diantaranya ini. Ini ya baru-baru ini saya buat ini. Ya. Padahal udah ngajar sekitar berapa? 6 tahun, 7 tahun. Ya. Gitu ya ikhwah sekalian, ya. Ngaji kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak ada ya saya cukupkan ya. Barangkali di antara antum ada yang mau bekerja ya. Kita sambung besok pagi jam 6. Ya, besok pagi jam 6. Hari Sabtu, untuk hari Sabtu itu materi tambahan. Antum ikut boleh, enggak ikut boleh. Ya, hari Sabtu itu tambahan saja. Itu fokusnya kepada praktek baca dan menerjemahkan. Fokusnya di situ. Ya, praktek baca dan menerjemahkan fokusnya. Baik, itu ya ikhwah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.